Nama Aryo Penangsang tentunya tidak asing lagi di telinga kita, terutama untuk orang Indonesia dan khususnya untuk orang daerah Jawa. Kali ini kita akan mengajak Anda semua para penonton untuk melakukan perjalanan menuju ke Desa Jipang. Desa Jipang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dari kota Kecamatan Cepu, jarak yang ditempuh sekitar kurang lebih 7 km untuk menuju ke Desa Jipang. Atau kalau dari arah bandara sekitar 5-10 menit berkendaraan memakai sepeda motor untuk di petilasan Aryo Penangsang. Ini kita sudah sampai di gerbang Desa Jipang. Nah, di depan gerbang Desa Jipang inilah letaknya Bengawan Sore, tempat bertempurnya Adipati Aryo Penangsang dengan Danang Sutawijaya yang disponsori oleh Sultan Hadiwijaya sebagai penguasa Pajang. Di sini tempat yang sangat dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Bengawan Sore adalah sebuah parit yang dialiri oleh aliran air Bengawan Solo. Kata orang-orang tua zaman dulu, setiap sore air Bengawan selalu masuk ke dalam parit-parit ini. Tetapi sekarang sebagian sudah tidak ada atau mungkin sudah rata dengan tanah yang sekarang menjadi jalan menuju ke Desa Jipang. Arya Penangsang atau sering disebut Aryo Jipang atau juga disebut Jipangkang adalah Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-16. Aryo Penangsang adalah murid kesayangan dari Kanjeng Sunan Kudus. Karenanya hampir sama seperti gurunya yang memiliki kepribadian tegas dan kukuh. Bagi Aryo Penangsang tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan sebuah kebenaran. Berbeda dengan penokon karakter yang selama ini diceritakan secara turun-temurun, apalagi Adipati Aryo Penangsang juga dijadikan tokoh dalam pentas berkesenian yaitu budaya ketoprak. Berjalan dengan seiringnya waktu, nama dari Aryo Penangsang mengalami perbaikan. Sejarah hitam nama Aryo Penangsang mulai memudar. Beliau adalah seorang adipati yang punya kelebihan dan kesaktian yang luar biasa. Desa Jipang terletak di pinggir Sungai Bengawan Solo yang dulu terkenal dengan nama Jipang Panolan. Sebenarnya Desa Jipang dan Desa Panolan ada berjarak sekitar 2 desa. Kemungkinan di sini dulu sebuah kadipaten dan pernah menjadi pusat kerajaan Demak yang sering disebut dengan Demak Jipang. Setelah Adipati Aryo Penangsang lengser, kadipaten dipindah ke Blora yang sekarang sering kita sebut dengan Kabupaten Blora. Kembali lagi ke masa kecil Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, kenapa beliau disebut dengan Aryo Penangsang? Ternyata ada kisah tersendiri tentang nama Penangsang. Waktu kecil Aryo Jipang yang merupakan cucu daripada Adipati Jipang dari pihak ibunya dan merupakan cucu dari Raden Patah dari pihak ayahnya. Waktu Pati Unus anak Raden Patah yang pertama meninggal waktu penyerangan ke Malaka, terjadi perebutan kekuasaan antara Raden Kikin atau ayahnya Aryo Penangsang dengan Sultan Trenggono. Dan akhirnya Raden Mukmin yang adalah putra dari Sultan Trenggono menginginkan ayahnya untuk naik tahta. Akhirnya Raden Kikin atau ayah Aryo Penangsang dibunuh di tepi sebuah sungai yang pada saat itu Aryo Penangsang kecil ikut dengan ayahnya. Dan akhirnya Raden Kikin pun meninggal. Dan setelah meninggal, Raden Kikin mendapat julukan Raden Sekar Sedolepen atau bunga yang gugur di sungai. Jadi ayah dari Aryo Penangsang adalah Raden Sekar Sedolepen. Dan konon ceritanya Aryo Jipang melihat langsung waktu ayahnya dibunuh, dan karena ketakutan beliau lari dan terjun ke dalam sungai. Karena tidak begitu bisa berenang, akhirnya Aryo Penangsang hanyut dan tersangkut di pinggir sebuah sungai.
Inilah nama awal dari julukan Aryo Jipang. Kalau dalam bahasa Jawa tersangkut berarti temangsang. Jadi akhirnya Aryo Jipang mendapat julukan Aryo Penangsang karena pernah temangsang di pinggir sebuah sungai. Ini kita sudah sampai di petilasan Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Yang konon sebenarnya ini bukan makam dari Kanjeng Aryo Penangsang, tapi hanya berupa petilasan. Dan di sebelah petilasan ini dibangun sebuah masjid atau musola ya, tepatnya ini sebuah musola. Dan di sini kita lihat ada tulisan Cagar Budaya, situs makam Gedong Ageng Jipang. Ini kita mencoba melihat sekeliling dari petilasan Kanjeng Adipati Aryo Penangsang atau di sebelah Gedong Ageng, dan ternyata ada gerbang tulisan juga. Dan kebetulan di sini kami tidak masuk ke dalam makam. Kita ucapkan assalamualaikum untuk para ahli kubur yang ada di makam petilasan ini. Dan kita kirimkan Al-Fatihah karena sebagai sesama muslim kita saling mendoakan. Semoga mereka yang ada di sini ditempatkan yang terbaik di sisinya. Ini kita lihat sekeliling. Banyak rumput di sini dan kebetulan ini kita nggak berani masuk. Terus terang kami tidak berani masuk. Kami hanya berada di luar dari gedung ini ya. Mungkin kita hanya masuk sampai ke musolanya saja. Sebenarnya bangunan Gedong Ageng ini bangunan baru yang dibangun pemerintah untuk menjaga cagar budaya yang ada di Desa Jipang ini. Kita coba masuk ke dalam Gedong Ageng ini dan kita menuju ke musola, dan kita lihat bangunan dari musola ini berbahan dari batu bata merah, begitu juga dengan pagarnya. Ini kita masuk, kita lihat ada tempat wudhunya, dan di belakang dari musola ini adalah sebuah makam yang dikelilingi dengan kain putih. Di sebelah timur dari musola terdapat sebuah pendopo, dan sepertinya ini bangunan di tengah ini tempat peristirahatan juga. Mungkin untuk para pengunjung bisa beristirahat di sini. Ini di bangunan tengah ada tulisan aksara Jawa dan juga ada tulisan aksara Latin yang berbunyi Surya Kencana Hadiningrat. Itu kita lihat dari kejauhan, di belakang itu makam. Dan terus terang saya tidak berani masuk karena di daerah sini memang banyak mitos-mitos yang kita sendiri juga tidak mau begitu sembarangan untuk masuk ke dalam. Di Desa Jipang sendiri untuk menjaga cagar budaya, setiap tahun diadakan Grebeg Suro yang diadakan di sekitar pemakaman atau petilasan dari Aryo Penangsang ini. Jadi di sini setiap tanggal 15 Suro semua penduduk Jipang melakukan syukuran di sini dan berkumpul di sini, yang acaranya semacam sekatenan seperti yang ada di Keraton Solo.
Penduduk desa Jipang sendiri sebenarnya sebagian hampir tidak tahu cerita asli dari Adipati Jipang Panolan ini bagaimana. Mereka kebanyakan tidak mau bercerita karena takut kalau cerita mereka itu salah atau betul, karena masih diragukan semua. Seperti cerita yang ada di seni budaya ketoprak, menurut orang-orang yang di sini, terutama di daerah Cepu Blora, apakah itu betul keasliannya masih diragukan. Untuk itu, budaya ketoprak yang mengambil lakon dengan judul Aryo Penangsang rata-rata tidak bisa dilakonkan di daerah Cepu Blora, Pati, dan sekitarnya. Konon kekuasaan Kadipaten Jipang Panolan meliputi Cepu Blora, Rembang, dan sekitar Pati. Jadi di sini sampai sekarang itu tidak pernah ada lakon ketoprak yang mengambil judul Aryo Penangsang. Ini kita bertemu dengan penduduk asli Jipang dan beliau juga tidak mau menceritakan bagaimana kisah dari Adipati Aryo Penangsang karena beliau juga takut kalau ceritanya itu salah. Kita hargai semua yang di sini ya, termasuk kami semua di sini yang di daerah Cepu dan Blora. Kita sangat menghormati sekali Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Yang sepur nggih, mboten sing asli niki mboten ngertos. Saya namung kabar ngoten niku sekolah restu mboten lan kula mboten wantun critake mungkin yang mboten bener ngoten. Nggih Pak, nggih. Leres. Bate teng awake sampe. Oh nggih. Kanggo sejarah iki kula mboten ngertos. Ngertos tapi mboten jelas mboten wantun critake. Nggih kan antene teng babat tanah Jawi kan soloke nggih dikaburke kalih jaman riyen kan cara mono nggih endi sing dadi penguasa nggih niku sing nganu nggih nek menurut tiyang mriki nggih sae. Konon menurut simbah-simbah zaman dahulu, Adipati Aryo Penangsang adalah adipati yang berbudi luhur. Beliau adalah seorang yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Kita lanjutkan lagi mengelilingi desa Jipang. Di sekitar dari makam Gedong Ageng ini sudah banyak sekali bangunan-bangunan baru ya. Di sebelah timur dari Gedong Ageng terdapat ruko-ruko yang dibangun oleh pemerintahan desa Jipang. Dan di depan makam Gedong Ageng ini telah dibangun bangunan berupa balai desa baru. Kemungkinan nanti pemerintahan desa Jipang beralih di sini di depan makam Gedong Ageng. Daerah Jipang termasuk desa yang subur. Kita lihat pertaniannya juga sangat maju. Di sini mungkin 1 tahun bisa panen sampai 3 kali karena pengairan di sepanjang Sungai Bengawan Solo ini sangat dekat sekali dengan persawahan penduduk. Desa Jipang terdiri dari 2 dukuhan, yaitu Dukuh Jipang dan Dukuh Judan. Satu lagi bagian dari Desa Jipang yaitu Perumahan Auri, yang termasuk pemukiman baru yang ada sekitar tahun 80-an dan masuk dalam wilayah Bumi Jipang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku kali ini, dan terima kasih untuk semua dukungannya. Kalau Anda suka dengan videoku, subscribe, like, dan komen di channelku ini ya, biar kami semangat lagi untuk membuat video-video kita selanjutnya. Salam sehat, salam persaudaraan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.